Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan menerangkan tentang video paket tracer TCP UDP communication dari activity 14.8.1 dari CCNE versi 7 introduction to network. Oke, dalam objektifnya di sini yang pertama yang kita lakukan adalah generate network traffic in simulation mode. Ini simulasinya. Kita akan melakukan simulasi nanti dengan klik ini. Lalu yang berikutnya adalah examine the functionality of TCP and UDP protocols. Lalu backgroundsnya, this simulation activity is intended to provide foundation for understanding TCP and UDP in detail. Packet tracer simulation mode provide you the ability to view step different videos as they travel through the network. Packet tracer simulation mode enables you to view each protocol and associated video to step out and below lead you through the process requesting network service using various applications that are available on client PC. You will explore the functionality of the TCP and UDP protocols, multiplexing, and function of port number in determining which local application requested the data or is sending the data. Packet tracer will not score this activity. So, untuk progresnya tidak akan ada. Ya. Oke, berarti dari apa yang dikatakan di sini dia networknya ya dengan berbeda kliennya ya, ada TCP klien dan UDP klien dan lalu switchnya. Oke. Nah, yang pertama untuk ini adalah chapter 14.8.1 transport layer dari TCP dan UDP communication. Oke, kita bisa lihat ini instruksinya. Instruksi apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah generate network traffic in simulation mode view multiplexing. Lalu step yang pertama, generating traffic to populate address resolution protocol tables. Di sini performnya kita harus following text-nya to reduce the amount of traffic viewed in simulation. Oke, pertama kita lihat dulu dari multi servernya. Kita lalu ke desktop, udah di desktop. Lalu command prompt, kita klik command promptnya, lalu yang kita lakukan adalah melakukan ping. Kita lakukan ping min n 1 192 168 1255. Oke, bisa dilihat ya ini. Oke, ini minus n1 itu indikasi message-nya terkirim ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lakukan ping dan sudah masuk. Lihat dia tuh connect, pingnya dia connect, kita bisa dilihat nggak ada loss. Retrieve 4. Oke, kita tutup aja. Di sini kita bisa tutup, close multi server Windows. Nah, ini udah step yang pertama sudah kita selesaikan. Kita bisa close. Oke, yang berikutnya adalah step kedua. Dan ini sudah selesai semua ya. Udah kita cek untuk yang multi servernya. Lalu generate web HTTP trafficnya. Kita harus klik simulation dulu. Kita bisa lihat dari panel ini nanti apa yang disimulasikan dan atau dikerjakan. Oke, kita HTTP client, lalu kita klik web browser, lalu yang berikutnya kita masukkan URL nya adalah
Nah ini URL-nya 192.168.1.254. Oke, kita ketikkan di sini 192.168.1.254. Oke, pastikan harus sama ya. Ini lalu kita klik go. Oke, sudah masuk ke dalam list simulation ya. Berikutnya adalah, nah ini amplop videonya akan keluar ya. Ada gambar amplop nanti di sini topologinya. Oke, ini ya amplopnya. Kita harus minimize tapi tidak ditutup. Oke, kita harus minimize aja. Oke, biar nggak hilang prosesnya. Oke, kita minimize. Lalu yang berikutnya generate FTP trafficnya. Oke, kita klik ini, lalu FTP traffic kita menggunakan command prompt. Di sini FTP 192.168.1.254. Oke. Oke, setelah connect dan sudah masuk ke dalam simulasinya dan gambar amplopnya udah keluar ya untuk yang tadi. Oke, berikutnya adalah kita minimize lagi ya, kita harus minimize lagi. Oke, lalu kita generate DNS trafficnya, kita klik, lalu ke command prompt lagi, lalu kita ketikkan di sini nslookup multiserver .pt.ptu. Oke, sudah, kita enter. Udah bener ya, pastikan harus sama ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, oke kita enter, nanti dia akan masuk dalam simulasinya dan kita minimize lagi. Nah ini sudah ada gambar amplopnya dengan warna yang berbeda. Lalu kita masuk emailnya, lalu email client and klik oke, open email. Kita cari email oke, ini dia email. Kita klik emailnya, lalu kita lakukan compose. Kita masukkan ini sebentar nya ke user@multiserver.pt.ptu. multiserver.pt.ptu. Oke, subjeknya masukkan subjeknya personalized subject lines. Lalu email bodinya personalize the email. Oke, klik send. Oke, udah masuk ya. Dan oke, sudah ada lagi yang gambar amplopnya. Ini kita generate sudah selesai semua. Step 5 sudah selesai. Kita berlakukan adalah step yang ke-6. Lalu verify the traffic prediction. There should now be PDU entries in the simulation panel for each client computer. Kita udah lihat ada ya, ada 4 untuk setiap kliennya ya. Kita bisa lihat di sini. Lalu yang berikutnya step 7, examine multiplexing as traffic crosses the network. Oke, apa yang harus kita lakukan? You will now see capture forward button. Ini ada ya, ini capture forward buttonnya. Lalu simulate panel, observe different protocol traveling on the protocol the network. Notnya ini capture forwardnya dengan bentuk lebih besar dan ada vertical bar next to it. Kita klik capture forwardnya, klik oke. Ini bergerak ya, video travelnya ke dalam switch, video akan berpindah ke dalam switch. Lalu klik capture forward 6 kali
watch video from different hosts as they travel on the network. Note that only video can cross wire each direction nanti ya. Kita lihat satu ini represent dari multiplexingnya 2 3 4 5 6. Oke, bisa lihat. Oke, yang pertama, what is this called? Ini adalah multiplexing. Lalu a variety of video internet panel. What is the meaning of the different color? Maksudnya adalah berbeda protokol ya, berbeda warna. Ini adalah maksudnya berbeda protokol. Beda warna itu maksudnya adalah beda protokol. Oke, yang berikutnya kita cek yang part 2. Oke, sebelum kita lakukan simulasi lagi. Nah, kita akan generate STP dari FTP, DNS, dan email juga. Nah, nanti dari switch-nya juga kita akan lihat multiplexingnya seperti apa. Oke, step yang pertama, examine HTTP traffic as client communicate with the server. Oke, yang pertama ini untuk yang HTTP ya. Oke, kita lakukan reset simulation. Oke, udah hilang semua. Lalu yang berikutnya adalah filter the traffic currently displayed only HTTP and TCP videos to filter traffic that's currently displayed, and filter toggle show all and none button. Select HTTP and TCP, click red X, upper right, edit filter, box close. Should know HTTP and TCP videos aja. Oke, kita klik ini, lalu kita hilangkan. Kita perlu HTTP, kita hilangkan ini, ini TCP-nya jangan. Oke, HTTP dan TCP kita tutup. Oke, kita hanya ada HTTP dan TCP saja. Oke, yang berikutnya adalah kita open HTTP client untuk masukkan ke browser, lalu masukkan IP-nya, lalu kita tekan go. Oke, kita masuk ke web browser lagi, kita masukkan 192.168.1.254, lalu kita IP address dari multi servernya, kita go. Oke, sudah masuk lagi ya. Oke, kita tutup. Lalu yang kita coba capture forward untuk melihat untuk HTTP seperti apa. Oke, colornya akan berbeda. Oke, nanti kita klik. Oke, nah kita bisa lihat color warnanya beda ya. Why it takes so long for the TCP video to appear? Karena ini harus establish connection dulu untuk pengiriman datanya. Oke, kita lihat videonya, kita klik, lalu kita lihat outbound-nya. Kita bisa lihat, scroll down sekian last section. Kita bisa lihat di sini TCP. Oke, kita lihat what the section label ya, TCP. Are this communication considered to be reliable? Yes, ini karena ini TCP. Lalu record as source port, destination port, sequence number, ACK number. Kita bisa lihat di sini nih, source port, lalu sequence numbernya, ACK numbernya, lalu destination portnya.
Oke, kita lihat di sini, kita lihat flagsnya, kita di bawah ya, kita flagsnya di bawah, flagsnya kita bisa lihat kita punya 8 bit. Oke, untuk represent dari flagnya. Lalu kita coba lihat, nah ini look the value, the right of the B. Yang ini represent the CP flag that set for state data conversation. If the sixth place on the flag the presence of N1 that the flag set. Ini represent dari satu flagnya, flag state-nya dari satu finish synchronize set, dan sampai ke hingga ke urgen, which TCP flag set in the video. Kita lihat di sini, ini adalah acknowledge. Ini adalah acknowledge ya, acknowledge ya. Oke, video capture forward, check mark return the etcetera client. Oke, kita tutup, kita capture forward lagi, kita lihat pergerakannya. Baik, tertukar ya, tertukar. Sudah kita lihat tertukar, kita buka, sudah ketukar videonya antara ungu dan hijaunya tadi. Oke, kita klik inboundnya, kita lihat inboundnya, how are the port sequence number difference dan number dan before source portnya adalah 80 dan destinationnya adalah 1027 atau 1027. Dia bertukar ya, bertukar posisi. Oke, dia bertukar posisi. Oke, how are the port sequence different? Udah klik the video send multi server. Oke, select inbound video envelope dan select outbound video details. Oke, klik, kita klik yang ini, lalu kita lihat, nah ini untuk yang sendnya, destination-nya adalah 80 dan source adalah 1027, dan ini sequence number dan acknowledge number ya. Kita lihat destination port dan source port itu pertukaran ya, dengan output dan endpoint. Ini video dari HTTP client ke server. Kita lihat ini dari server ke client atau dari client ke server. Kita lihat yang berikutnya, kita reset lagi. Oke, step yang kedua, kita lakukan hal yang sama untuk yang FTP traffic. Kita klik FTP traffic, kita tutup dulu, lalu kita buka lagi komennya. Oke, kita lihat FTP 192.68. Oke, kita connect, kita edit filter, lalu FTP CP TCP. oke, HTTP hilangkan jadi FTP. Oke, kita tutup. Oke, udah FTP dan TCP. Nah, kita lihat klik capture forward lagi, klik oke, video open, klik the outbound detail. Oke, kita buka yang ini, kita buka outboundnya, kita buka outbound detailnya, kita masuk scroll ke TCP. Oke,
Oke, ini dia masuk lagi ke TCP nya, komunikasinya antar TCP. Oke, source portnya, destinationnya hingga ke acknowledge-nya. Nah, ini juga sama, kita bisa lihat dari outputnya. Oke, sorry ya, ini TCP. Oke, sama ya, kita lihat lanjut. Oke, ini sudah selesai. Kita hampir sama dengan apa yang kita lakukan tadi. Yang penting adalah inbound-nya, TCP-nya sudah terdetek semua. Ini prosesnya kita sudah bisa lihat antara server dan kliennya itu seperti apa, lalu transportasi layarnya seperti apa antara klien dan server. Oke, kita punya port number, ini adalah server ke klien. Kebalikannya antara source number ataupun destination number. Oke, lanjutnya kita lakukan step 3, semain DNS traffic. Oke, sudah. Oke, kita lihat DNS. Kita command prompt lagi. Oke, kita lihat NS lookup. Oh ya, saya belum edit filternya. Kita lupa, DNS nya belum di checklist. Oke, kita tutup. Kita jadi DNS dan UDP. Saya lupa, ini diganti. Kita ada 2 ya inbox-nya. Lalu kita PDU nya kita buka. Ini dia detailnya, videonya, layarnya seperti apa, UDP nya ini, UDP nya. Oke, ini untuk yang outbound detailsnya, untuk source port, ini source port, destination port, checksum ya. Ini untuk yang UDP. Oke, kita bisa lakukan proses yang sama. Kita bisa lihat komunikasi yang dilakukan. Kita lihat. Baik, kita lihat inbound-nya sama UDP-nya, source port dan destination port-nya. Oke. Dia akan berubah dalam setiap prosesnya ya. Untuk yang outbound-nya pun sama, dia akan berubah, akan kebalikannya menjadi destination ataupun source port ya, antara inbound dan outbound. Oke. Ya, sudah bisa dilihat di situ. Nah, ini juga bisa kita lihat. Nah, ini. Oke, kita close. Kita buka yang ini. Oke. Ini untuk inbound-nya. Oke. Kita bisa mengulangi hal yang sama untuk dalam step yang sama untuk setiap klien maupun email klien pun. Ini adalah hal yang paling teman-teman harus lakukan dalam setiap praktisnya. Kita bisa lihat ya untuk kita tinggal diklik saja, nanti bisa kita lihat inbound dan outbound yang nantinya untuk layar seperti apa, informasinya seperti apa, bisa kita lihat UDP atau TCP, kita bisa lihat portnya juga seperti apa ini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan ya, mohon maaf jika banyak kesalahan, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.